Bisa mau nggak sih kalau di rumah? Vera mau nggak sih? Enggak sih. Kalau kita bisa dapat 2 kan kenapa Kenapa enggak? enggak? Jadi sebagai perempuan ya, ketika kita masih muda, waktu kita masih banyak untuk belajar. Asas segala kemampuan, asas segala mimpi kalian. Punya bakat dan sebagainya. Mereka itu kayak kurang percaya diri nih Bu Ulfi. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga ya Dinda ya di acara pada kali ini. Hai, Assalamualaikum Sobat Satu. Kembali lagi di program Mentari Inspirasi, Shine Bright and Motivation. Seperti halnya episode sebelumnya, tentunya program Mentari Inspirasi kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang bermanfaat dan tentunya memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Nah, spesial episode hari ini kita membahas tentang perempuan dan mimpinya yang akan kita bahas langsung dengan narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu, aku perkenalkan dulu CEO host aku yang keren, ada Kak Vera. Halo. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Masih semangat ya? Masih tentunya dong. harus semangat dong ya. Oke Dinda, pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita tidak hanya berdua saja. Kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yang tak kalah cantik juga nih Dinda. Beliau merupakan salah satu dosen di UIN 1 Tulungagung yang merupakan dosen favorit anak-anak nih katanya. Siapa benar. lagi kalau bukan Bu Ulfi. Halo, kita Halo. geser, kita sapa Bu Ulfi. Selamat pagi Bu Ulfi. Selamat pagi Vera, Gimana, Bu? selamat pagi Dinda. Baik ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, sehat dan tentunya Alhamdulillah. harus tetap semangat dong. Betul. Ya. Benar. Karena pada Apalagi- pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa ya Dinda ya tentunya. Tentunya berkaitan dengan kita, apa nih? Betul, Perempuan. Anyways Bu Ulfi, aku pernah dengar nih kata-kata atau statement yang mengatakan bahwasanya definisi kepercayaan diri itu adalah seseorang yang paham akan mimpinya. Oke, dari sudut pandang Bu Ulfi nih, kira-kira definisi mimpi itu seperti apa sih untuk seorang perempuan? Oke, terima kasih Kak Dinda, Kak Vera ya. Jadi mimpi, semua manusia yang ditakdirkan hidup di dunia ini kita pasti punya mimpi lah ya. tentu Vera saja. punya, Dinda punya, semuanya punya mimpi. Nah, menurut saya adalah mimpi itu adalah suatu cita-cita, suatu harapan, suatu keinginan yang ingin dicapai di suatu yang akan datang. Dan khususnya ya bagi seorang perempuan ya, pasti perempuan itu punyalah sebuah mimpi dan harus punya mimpi. Kalau kita tidak punya mimpi berarti artinya kita tidak bisa hidup dong di dunia ini. Kita tidak bisa bersinar, tidak bisa memberikan banyak inspirasi, banyak kontribusi dan manfaat. Padahal hakikat kita hidup adalah kita harus bisa memberikan manfaat. Hidup hanya sekali, berilah makna yang berarti. Nah, dari situlah kita penting punya mimpi agar apa yang kita cita-citakan itu bisa memberikan makna buat masyarakat. Oke, betul banget. Jadi kita sebagai perempuan itu juga wajib punya mimpi ya Bu ya. Padahal kan dulu kalau kita flashback nih di era Kartini, bahwasanya perempuan itu nggak boleh punya mimpi tuh katanya ya Bu ya. Karena perempuan Betul, itu betul, ditindas gitu ya. Iya. Nah, Iya. menanggapi dengan hal tersebut kira-kira banyak sekali nih Bu Ulfi, bahwasanya teman-teman perempuan Vera di lingkungan Vera itu masih kayak ragu untuk mencapai mimpinya. Nah, kira-kira dari Bu Ulfi menanggapi hal tersebut tuh gimana sih Bu? Wah, ini yang menjadi catatan untuk kita bersama. Ya, di era Kartini itu kita masih masuk ke ranah budaya patriarki. Yes, betul Jadi itu perbedaan sosial budaya. Padahal kalau dalam Al-Quran ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Yang berbeda hanyalah perannya. Kalau perempuan nanti menjadi istri, laki-laki menjadi suami. Tapi tugasnya sama, saling melengkapi ya. Tapi kalau kita bicara bahwa perempuan itu di era sebelumnya itu hanya beranah domestik, hanya diberikan kekuasaan yang nomor 2. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus kita catat bersama. Ya, itu hanya pandangan secara sosial budaya. Kalau kita lihat di era yang serba digitalisasi saat ini, masa kita sebagai perempuan, Vera, Dinda sebagai perempuan harus tetap menjadi poin nomor 2. Padahal perempuan itu madrasah bagi generasi yang akan datang. Kalian bisa seperti ini, teman-teman bisa jadi apapun, itu semua juga berkat dari perjuangan seorang ibu. Perempuan, betul. Nah, itu ya yang menjadi catatan. Jadi, itu hanya perbedaan sosial budaya. Kalau kita hanya mengikuti kerana itu, berarti pemikiran kita hanya cukup terbatas, cukup sempit. So, jadilah perempuan yang open mind. Bahwa budaya kita itu nggak hanya budaya yang sempit, tapi budaya kita itu luas banget. Dan ini yang menjadi catatan untuk perempuan harus bisa menjadi yang number 1. Oke, thank you Bu Ulfi. Nyambung sama yang perempuan sebagai madrasah untuk anak-anak kita nanti ya. Betul. Tapi banyak nih stigma di masyarakat yang
mengatakan bahwasanya perempuan tuh lebih baik di rumah aja gitu. Ngapain kita berkarir, kan ujung-ujungnya juga di rumah. Itu gimana sih Bu Ulfi menanggapi statementnya seperti itu? Gitu, kira-kira kalau Dinda bisa mau nggak sih kalau di rumah? Vera mau nggak sih? Enggak sih. Kalau kita bisa dapat 2 kan kenapa Kenapa enggak? enggak? Nah, bener nih, ini yang menjadi catatan untuk kita bersama ya. Jadi sekarang di era yang serba digitalisasi saat ini ya, perempuan itu punya banyak kesempatan yang luas. Teknologi saat ini telah merubah cara berpikir semua elemen masyarakat. Bukan hanya berpikir secara primitif ya, tapi berpikir secara global dan juga general. Kalau stigma masyarakat itu hanyalah stigma yang menuntut dalam pandangan sosial budaya saja. Tapi kalau kita berbicara dari pandangan aspek psikologis mungkin, aspek sosial, kemudian aspek spiritual, aspek komunikasi, dan aspek teknologi, justru semua itu butuh peran perempuan. Bahkan aspek pendidikan pun, bayangin kalau seorang perempuan ya hanya berada di posisi ibu rumah tangga saja. Dalam arti dia hanya diberikan ruang yang cukup sempit. Kemudian dia menjadi madrasah bagi anaknya. Nah, kira-kira kita nyontoh siapa sih? Kalau saya perempuan, ibu saya cuma terbatas, ya saya bakal jadi kayak gitu. Nah, itu yang menjadi catatan. So, apapun ketika kita masih ada peluang, masih ada tempat, masih ada jalan, jangan hanya berpikir secara terbatas. Mari kita menjadi perempuan yang kuat. Karena kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan waktu yang terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan seorang lelaki saja, ya, suatu saat ya, sampai kapan kita bisa menjadi perempuan yang mandiri? Menjadi perempuan yang mandiri adalah kita harus siap dengan segala tantangan dan juga resiko. Oke? Setuju. Oke, betul banget. Berarti di sini bisa dikatakan bahwasanya memang pendidikan itu penting ya. Penting sekali. Penting buat Vera. perempuan utamanya ya Bu, karena perempuan itu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan juga saya pernah membaca Bu bahwasanya seorang perempuan itu memiliki gen kromosom itu yang lebih kuat daripada laki-laki. Sehingga perempuan itu memiliki 2 kali lipat untuk menurunkan kecerdasannya kepada seorang anak. Nah, Vera tuh pernah Bu dapat omongan nih dari orang-orang di luar, kenapa sih kamu kuliah, mending di rumah aja, nggak usah kuliah, atau juga nantinya bakal di dapur kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Ulfi nih, kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang dapat omongan kayak gitu, kira-kira tuh kita nanggepinnya gimana sih Bu? Oke, pernah ya? Pernah ada masalah Sering seperti banget itu. kayak Wah, gitu. wah. Nah, ini yang menjadi catatan untuk kita bersama. Nah, ketika ada yang mengatakan seperti itu, hakikat kita sebagai perempuan dan kita sebagai manusia, tujuan kita adalah agar kita bisa menjadi makhluk yang bisa memberikan impact positif kepada orang lain, ya kan? Apapun usaha kita yang kita lakukan itu tujuannya adalah satu, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Salah satu melalui jalur pendidikan. Nah, perkembangan penduduk semakin lama akan semakin meningkat. Kalau kita tidak menjadi sosok perempuan yang terus mengasah kemampuan kita, mengasah pikiran kita, maka kita akan tersaingi dengan generasi-generasi yang akan datang. Bagaimana cara kita mendidik anak kita untuk ke depan? Kalau kita hanya bermindset seperti itu adalah mindset di era budaya patriarki. Budaya-budaya yang mengkonstruk bahwa perempuan itu is number two. Tapi sekarang kita sudah ke ranah era digitalisasi, era cyber. Apakah pola pikir kita akan sama dengan dulu? Zaman saja sudah berubah. Dulu kita hanya membaca berita lewat koran, sekarang kita membaca media lewat digitalisasi. Apakah pola pikir kita akan sama? Itu yang menjadi catatan. Teknologi terus mengalami perubahan, pola pikir kita juga harus terus mengalami perubahan. Khususnya sebagai perempuan ya, kita juga harus berpikir yang lebih maju. Tujuan kita adalah agar menjadi perempuan yang tidak menyaingi laki-laki, tapi perempuan yang bisa memberikan impact positif, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa pihak. Thank you. Tuh kan, emang perempuan tuh sebenarnya luar biasa banget ya. Betul. Oke, Bu Ulfi, nyambung sama yang Bu Ulfi bilang bahwasanya sebaik-baiknya orang itu kan yang bermanfaat bagi orang lain ya kan. Sebagai Kartini muda, apalagi seorang perempuan, gimana sih cara kita supaya kita tuh bisa menjadi role model yang baik untuk orang-orang atau perempuan di luar sana? Oke, yang pertama adalah kita harus punya kepercayaan diri dan keberhargaan diri. Nah, biasanya pikiran kita adalah percaya diri. Percaya diri itu adalah berkaitan dengan soft skill. Jadi sebagai perempuan ya, ketika kita masih muda, waktu kita masih banyak untuk belajar. Asah segala kemampuan, asah segala mimpi kalian, mimpi kita semuanya untuk terus belajar dan berproses. Semakin kita punya kemampuan, saya akan semakin percaya diri. Dan semakin kita percaya diri, pasti akan semakin memiliki nilai positif di mata publik. Dan yang kedua adalah keberhargaan diri.
kita sebagai perempuan ya, kita tuh diciptakan dengan segala kelebihan dan juga kekurangan yang harus kita syukuri, yang harus kita akui. Jadi Kak Dinda, Kak Vera, apa yang Anda miliki tuh harus kita syukuri. Jangan sampai, aduh aku nggak cantik, aku Insecure introvert. gitu ya, Bu ya. Iya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Anda harus yakin, itulah keberhargaan diri. Masa kita mendikte Allah, masa kita tidak bersuudzon dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, dengan kita punya keberhargaan diri, maka masa depan yang akan datang akan kita pikirkan dengan hal-hal positif. Kita pasti akan punya yakin. Meskipun saya nggak cantik, meskipun menurut orang lain itu saya dianggap kurang oke ya, tapi saya yakin kok saya pasti bisa untuk menjalani itu semuanya. Jadi 2 poin itu, kepercayaan diri dan keberhargaan diri itu menjadi poin yang harus kita bangun di era perempuan-perempuan muda saat ini untuk menjadi perempuan yang memiliki nilai positif di mata publik. Oke, betul banget Bu Ulfi. Nah, nyambung dari poinnya Bu Ulfi nih, salah satunya adalah kepercayaan diri ya Bu Ulfi. Betul. Banyak sekali perempuan di luar sana itu yang masih ngerasa kayak insecure. Aduh, aku nggak cantik, aku pengen ikut itu, tapi aku nggak bisa, nggak punya bakat dan sebagainya. Mereka itu kayak kurang percaya diri nih Bu Ulfi. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga ya Dinda ya di acara pada kali ini. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Ulfi, mungkin ada tips atau trik nggak nih Bu Ulfi buat teman-teman di luar sana supaya mereka mampu melawan rasa tidak percaya dirinya? Oke, thank you ya. Untuk bisa percaya diri itu yang pertama memang percaya diri itu bisa muncul kalau kita punya soft skill, kita punya kemampuan, kita punya skill yang baiknya. Ibarat kalau kita sedang nyetir mobil ya, kalau kita bisa nyetir mobil dengan baik, pasti kita akan pede. Bayangin kalau kita nggak bisa nyetir mobil, mana aku mau megang koplingnya itu yang mana, mau remnya yang mana, gasnya yang mana. Kayaknya takut ya. Itulah yang menyebabkan karena kita kurangnya skill yang kita bangun. Nah, sebagai seorang perempuan agar kita percaya diri adalah mari kita bersama-sama untuk menciptakan skill kita, membangun skill kita dengan banyak belajar, dengan banyak menggali informasi, dengan menghilangkan rasa kurang yakin terhadap diri kita ya. Itu penting banget untuk kita bangun. Karena percaya diri itu bisa muncul jika kita punya kemampuan yang optimal. So, buat kalian semuanya yang masih muda, apalagi kita adalah Gen Z ya, kita berhadapan dengan Gen Z generasi saat ini yang tidak pernah lepas dengan penggunaan era digitalisasi, media teknologi itu sudah menjadi teman untuk kita bersama. Itulah yang menjadi jejaring teman-teman untuk berproses, teman untuk belajar. So, saya yakin dengan teman-teman memanfaatkan momen-momen itu, poin-poin itu, percaya diri pasti akan muncul pada diri kita dan harus dibangun untuk kita bersama. Last but not least, kita minta dong saran dari Bu Ulfi kepada perempuan di luar sana yang tengah mengejar mimpi mereka supaya mereka tetap bersemangat untuk menggapai cita-cita tersebut. Oke, pasti dong buat perempuan dimanapun Anda berada, dengan perempuan, dengan apapun kondisi yang kalian miliki, mari kita sama-sama untuk bersyukur, menerima semua apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua adalah jadilah perempuan yang semangat. Jadilah perempuan yang terus bisa memberikan banyak kontribusi untuk negara kita, untuk dunia kita dengan memiliki keyakinan yang optimal, niat yang optimal. Karena kita tahu bahwa hakikat kita hidup itu hanya sekali. Kita hidup untuk bisa memberikan momen positif kepada setiap masyarakat yang ada di dunia ini. So, marilah kita bersama-sama untuk saling merangkul, berniat positif, bekerja keras, dan menjadi perempuan yang memiliki jiwa yang baik untuk kepada sesama manusia. Saya yakin dengan poin-poin tersebut akan bisa mengantarkan kita menjadi perempuan yang semangat, perempuan yang selalu memberikan inspirasi bagi semua yang ada di seluruh dunia. Thank you Bu Ulfi, keren banget. Oke, kayaknya itu tadi sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan episode kita hari ini. Ingat ya teman-teman, bahwasanya kita sebagai perempuan, kita harus percaya diri ya, seperti yang Bu Ulfi katakan. Harus juga pede, percaya diri sama pede sama ya, percaya diri. Terus juga kalian harus merasa bahwa diri kalian berharga. Maka dari itu terus kembangkan potensi yang ada di diri kalian supaya kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang hebat untuk anak-anak kita di masa depan. Menjadi role model juga ya. Betul banget. Oke, segitu dulu ya episode kita di hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat kepada sobat satu semuanya. Aku Dinda. Dan juga aku Vera. Kita pamit di episode hari ini. Saksikan episode selanjutnya hanya di Mentari Inspirasi, Shine Bright and Motivation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.